Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augie Ritya dengan NPM 237555074, kelas 5C Akuntansi Perpajakan. Yang saya hormati Bapak Rusmianto, SEMSI, selaku dosen akuntansi sektor publik. Baik akuntansi belanja, beban, dan persediaan di sektor publik. Tujuan: memahami jurnal belanja, beban, dan persediaan dalam sektor publik. Menyusun jurnal sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Membedakan pencatatan kas, bank, dan utang. Meningkatkan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah. Konsep belanja dan beban dalam sektor publik. Belanja basis cash, pengeluaran kas negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran, dicatat saat kas keluar, tidak kembali kepada pemerintah. Beban basis akrual, penggunaan sumber daya atau konsumsi aset dalam periode pelaporan, dicatat saat terjadi pemakaian, bukan saat dibayar. Catatan dalam laporan keuangan pemerintah ada dua basis. Yang pertama, laporan realisasi anggaran kas. Yang kedua, neraca dan pos aset atau kewajiban akrual. Klasifikasi belanja dan beban publik. Klasifikasi belanja: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah dan transfer. Klasifikasi beban dalam laporan operasional atau akrual: beban penyusutan, beban pemakaian persediaan, beban pemeliharaan, beban operasional lainnya. Catatan belanja dan beban bisa berbeda. Periode belanja dicatat ketika kas keluar, beban ketika penggunaan terjadi. Akuntansi persediaan publik PSAP 05. Definisi persediaan menurut PSAP 05, barang atau perlengkapan yang dimiliki pemerintah untuk mendukung operasional, diserahkan ke masyarakat atau sebagai cadangan. Ruang lingkup persediaan tidak termasuk entitas usaha milik negara atau daerah karena mereka menggunakan standar keuangan. Pengukuran nilai historis dikurangi potongan pembelian, biaya penyimpanan jika relevan. Pengungkapan jumlah persediaan, metode penilaian, penurunan nilai jika ada, dan sebagainya. Sistem pencatatan persediaan antara periodik dan perpetual. Sistem periodik: persediaan dicatat saat pembelian, pemakaian dicatat di akhir periode sebagai penyesuaian. Sistem perpetual: setiap saat barang keluar, masuk, dicatat langsung ke persediaan dan beban. Kelebihan dan kekurangan: periodik lebih sederhana, tapi kontrol dan detail kurang. Perpetual lebih akurat, tetapi butuh sistem dan catatan lebih rumit. Metode pembayaran dan pencatatan di pemerintahan. Beberapa bentuk pembayaran di pemerintahan: UP, uang persediaan; LS, langsung; SP2D atau transfer antar rekening, pencatatan tergantung jenis pembayaran. Jika lewat UP, bendahara pengeluaran mencatat bukti belanja, kemudian disesuaikan. Jika lewat LS,
diumumkan atau dibuat berita acara serah terima dasar jurnal. Jika ada utang atau penundaan pembayaran, dicatat sebagai utang belanja, kemudian dibayar lewat SP2D. Contoh transaksi. Transaksi pembelian persediaan via UP, di debit persediaan, kredit kas atau bendahara pengeluaran. Pembelian persediaan via LS, kredit. Di debitnya ada persediaan, kreditnya ada utang belanja barang atau jasa. Penerbitan SP2D, pembayaran utang. Di debit, utang belanja barang atau jasa. Kredit kas rekening, PPKD. Lalu penyesuaian akhir periode persediaan yang terpakai. Di debit ada beban persediaan, kredit persediaan, beban operasional, listrik, ATK. Di debit ada beban listrik atau beban ATK. Di kredit ada kas atau bank atau utang operasional. Kesimpulan. Belanja sama dengan pengeluaran pemerintah. Mengurangi SAL. Beban sama dengan biaya periode berjalan, mengurangi ekuitas. Persediaan sama dengan aset untuk kegiatan pemerintah. Jurnal harus sesuai SAP agar transparan dan akuntabel.